Halo guys. Hai. Kita kembali lagi di Posko episode 12. Oke. Tapi kali ini kita udah bisa bilang ini beda dari topik-topik sebelumnya sih. Soalnya ini juga pernah dibahas di episode sebelumnya, tapi nggak yang kayak spesifik kayak sekarang ini sih. Guestnya juga beda nggak sih? Guestnya juga beda banget jujur. Nah, tapi dulu kan kakak kelas 11 nih. Berarti udah ada jurusan dong? Udah. Jurusannya apa? Aku ambil MIPA. MIPA. Tapi dulu pas kelas 10 kayak pernah struggle nggak? Kayak struggle milih jurusan kayak IPA apa IPS gitu? Kalau struggle sih ada nggak sih? Ya, karena jujur aku dulu di X2 teman-teman aku dominan IPS. Sumpah? Iya. Makanya aku kayak apa aku ngambil IPS ya? Terus itu aku ternyata dikasih ujangan-ujangan manis-manis dari kakek aku dan pengalaman-pengalaman teman-temannya. Keluarga. Iya. Jadi ya aku akhirnya yakin IPA. Ditambah lagi nilai rapot aku emang dominan IPA. Alhamdulillah. Soalnya kan jujur, gue ini kan sebentar lagi kelas 10 nih. Kelas 11, sorry. Kelas 11, sorry. Kok tiba-tiba jiwanya masih tinggal di kelas 9. Nah kan, sebenarnya kan kelas 11. Sebenarnya kayak masih bingung lah kayak ini IPA apa IPS gitu. Soalnya antara dua itu tuh kayak gue masih bimbang. Kayak misalnya IPS bisa, tapi IPA juga bisa. Terus apa orang tua tambah lagi kayak menurutmu aja. Misalnya menurut aku juga kayak bingung juga nih sebenarnya. Iya sih. Jadi ya, nah karena itu pada Posko episode 12 ini aku dan Farah dari kelas 10-2 yang akan membawakan topik yang tentunya gak jauh-jauh dari jurusan SMA ya. Betul. Dan ini juga terjun langsung dari siswa-siswi ini karena di depan kita cantik-cantik, udah tercetar nih, udah kata gak sih di depan aku nih ada yang mengkilat itu aku dari mereka nih. Jadi penasaran gak sih siapa sih tamunya? Boleh dong tamu-tamu yang sangat mengkilat ini. Perkenalan dulu dari nama. Halo semuanya, aku dari kelas 11 siang. Hai semuanya, perkenalkan aku Cisminita dari 12 IPA. Oke, ini udah dari dua jurusan yang berbeda. Yang tentu aja aku sih berharapnya mereka membawakan pengalaman mereka yang berbeda juga ya. Gitu. Kelasnya pun juga berbeda. Iya, 11 sama 12. Jadi ada yang baru mau setahun dan ada yang udah mau lulus. Jadi gimana sih perasaan mereka selama menjalani jurusan yang mereka pilih nih? Penasaran gak sih, Mbak? Penasaran banget demi Sumpah. Tapi sebelum itu aku boleh nanya gak sih? Kan sebagai siswi SMA, sedangkan sekolah menengah ke atas tuh ada dua, SMK sama SMA. SMA sama SMA, SMK. Kenapa kalian memilih untuk aku menjadi siswi SMA aja gitu? Karena sebenarnya soalnya simpel pilihan gue emang dari dulu di SMA. Gak pernah kepikiran untuk masuk SMA sih, karena SMK karena emang nggak ada jurusan yang Sama di aku di SMA itu lebih fokusnya langsung ke teknik kerja, kan saya sudah bilang kan itu udah mau dari mana nanti ya jelas. Jelas apa nih? Jelas boleh kualitasnya. Oh gitu. Ini SMK juga jadi bentuk gitu. Iya, bisa kerja ya. iya betul. Evan dulu nggak sih? Dari anak SMA. Emang fun sekarang? Aku jadi mungkin gara-gara dulu tapi sebenarnya lagi seneng-seneng lagi seneng-seneng banget. Bener sih ya. Ya. Oh iya. Jadi Kayaknya dari SMP sampai SMA kayaknya sama aja
kayak kelas 9 tuh kayak pas peak banget gitu, kayak wah gila ini seru banget, bisa kayak yang lagi deket-deket tiba-tiba lulus. Pengalaman ya. Aduh, pengalaman nih. Tapi itu terjadi pas gue aja lah ya, biar kayak kita nih santai aja. Pas gue kelas 10 mau ke kelas 11. Sekarang juga bisa ya. Enggak. Oh, lu mau pindah ya? Iya bener. Gue dulu mau pindah. Terus ada satu momen dimana gue udah nyari sekolah, gue udah tes di sekolah itu, udah ada 2 sekolah berbeda nih, satunya negeri satu swasta. Terus at the same moment tiba-tiba teman gue tuh jadi dekat, terus tiba-tiba jadi kayak sampai nyokap gue tuh sampai nanya, kamu yakin mau pindah? Terus gue jadi kayak, aduh iya ya, yakin nggak ya? Terus gue kayak, iya sih gue yakin mau pindah. Ternyata Tuhan berkehendak berbeda ya. Emang nasib aku di sini gitu. Kita tidak bisa mengatur jalan Tuhan ya. Kita emang udah top situ. Nah oke, kan mumpung kayak udah IPS sama IPA. Nah tapi sebelum kalian bener-bener milih jurusan nih, itu tuh kayak jurusan kayak misalnya masih agak bimbang gitu, kayak antara IPS sama IPA. Kayak pertama itu kan pasti orang-orang banyak yang bimbang, atau kayak ada yang udah tok IPS atau enggak IPA gitu. Nah Dari kelas 3 udah ada bayangan kayak, oh nanti gue SMA jadi anak IPA aja. Soalnya kan biasanya dulu, ini pengalaman gue aja ya. Gue dulu kelas 3 teman-teman gue pada ngambil IPA semua. Tapi terus gue lihat sekarang yang sosial juga gitu. Nah itu pas udah pilih nih IPS sama IPA, kenapa kayak yakin gitu? Baru yakin IPS sama IPA. Kalau pribadi gue dari awal emang udah fokusnya pengennya IPS gitu. Aduh, bukan gue bilang gitu loh. Gue lebih pengen yang adanya juga sosial gitu. Berarti emang udah kayak, oh emang gue tahu passion gue di sini. Iya, makanya aku nggak ada bilang aku ke IPS. Keren juga ya. Kayak tahu ya. Gue yakin dengan diri gue gitu. Kalau Kak Cita, Sebenarnya emang keluarga tuh IPA semua dan emang diarahkan sama orang tua IPA. Gak berarti harus karir aku nantinya IPA, cuma emang SMA-nya harus IPA aja karena biasa kata orang tua kalau IPA kan lebih gampang kemana-mana. ya lagi gue juga dulu gitu. Tapi akhirnya karena gue berdasarkan pemikiran dulu, gue pas tuh dikontes kan mau memilih jurusan SMA, terus disuruh pilih karir, terus dari gue pikir, oh gue nggak mau ilmu gue IPA, gue kerjanya 3 tahun, akhirnya gue pilih salah satu karir itu jadi dokter, makanya gue pilih jadi IPA. Itulah harus gue pilih. Waktu bangsa sama emosi udah kayak mau apa? IPA deh, kenapa soalnya gue pilih tapi nggak tahu soal yang lain terus sama emosi pilih IPA aja. IPA di sini. Berarti emang udah yakin dengan dirinya dan orang-orang juga udah mendukung lah ya. Iya. SMP kayak udah top IPA ya udah 3 tahun ya. 3 tahun benar-benar IPA. Dari kelas 10. Oh iya lu dari kelas 10 ya? Kelas 10 ya. Dari semester 1 kelas 10 itu udah ada jurusan. Ini sama orang-orang yang sama sih milih 3 tahun. Walaupun pada ujungnya gue nggak milih jurusan kuliah yang IPA ya. Bahkan nggak IPA banget, nggak ada IPA-IPA-nya nih. Iya. Tapi ya itu gue tidak milih soal sama sekali banget. Berarti lu juga udah ada jalur sendiri kayak, oh gue habis ngambil IPS, gue mau kesini ya? Kenapa? Gue yakin sama jurusan kuliah kan. Tapi di sini tuh makin banyak jurusan-jurusan yang bener kayaknya kalau ini makin banyak prospek kerjanya, kalau ini sekarang jadi bimbang lagi jadi itu masuk lagi. Boleh konsul kak? Di sini bisa membantu kak. Oh bisa. Konseling. Iya. Mana untuk kalau yang mau konseling ya? Iya. Konseling apa kalau Nomornya di sini. Konseling apa? Jurusan sakit hati. Beda
yang sebelumnya. Ya nggak sih, kalau patah hati, cinta-cinta. Ya. Sini udah beda topik ya guys. Nah, oke. Ini kita masih ada pertanyaan ya guys. Enggak. Nah, jadi kan sama ini kan udah IPA sama IPS. Kayaknya ini ulang lagi. Pokoknya IPA sama IPS ya. Nah, selama kalian menjalani jurusan ini kayak ada tantangan tuh kayak kendala dalam menjalaninya gitu, kayak Entah kayak apakah selama ini gue keputusan yang benar, apakah salah? Apa seharusnya dulu aku ngambil jurusan sebelah? Nah, gitu. Ada banget ya gue, tapi gue gak pernah menyesali gue masuk jurusan ini sih, karena ya balik lagi gue bisa kemana pun yang gue mau. Tapi gue struggle banget di pelajaran peminatan. Apa tuh? Terutama fisika ya. Gue juga nggak bisa sih. Itu struggle dari SMP. Itu struggle dari SMP dan memang gue udah lagi menurut gue gak punya otak lo gitu fisika. Dan gue masih struggle sampai detik ini. Tapi udah kita sampai aja guys. Tapi ini dia. Ini pengalaman gue ya. Gue kelas 10 fisika aman-aman aja. Sampai kelas 11 bab pertama tuh gue aman. Sampai ulangan tuh gue seneng banget. Ini gue bisa. Sebab 2 gue langsung menyerah. Gue udah kelas 10 semester 1 bab 1 udah masih vektor. Vektor gue bisa. Itu nggak bisa. tapi jujur ya fisika tuh kayak bener-bener gue nggak tahu kenapa itu kayak pelajaran yang paling gak masuk ke otak. Ini kan pengalaman dari kelas 10 sendiri kan? Gini loh, gue tuh bukan tipe orang yang bisa membayangkan keadaan gue di situ. Bener. Gitu loh. Jadi pas gue ngerjain fisika kayak terakhir nih ulangan kemarin ada tangga dan ada orang di tengah-tengahnya. Itu gue kayak ini apa ini? Gue lebih ke arah gue gak punya logikanya sih, gue orang yang sangat konsep. Bener. Sementara gue gak bisa menyerap konsep fisika. Nah tapi sebenarnya kalian jangan berboleh karena semua orang punya apa ya, kayak punya pelajaran yang mereka pick gitu loh masing-masing. Gue gak bisa fisika tapi gue bisa pelajaran lain. Gue ada yang bisa banget fisika tapi gak bisa pelajaran lain. Bisa aja. Jadi nggak harus bisa semua kok guys. Benar. Nah kalau gue emang dari awal tadi punya dia Malah ikutan curhat dia. Gara-gara lo orang seperti itu. Terlalu banyak waktu. Gue bisa jalan-jalan tiap hari. Apa sih gue belajarnya ya? di kelas 2 di kan awal ini dari semester 1 ini banyak banget proyek kelompok. Ini kan itu sih kalau gue Merdeka sih ya. iya yang mereka sebenarnya proyek semua bikin film, bikin apa lagi sih, bikin karya seni, bikin apa-apa, pokoknya banyak sih, banyak proyeknya dan itu harus kelompok. Kalau kelompok sebenarnya ya tau lah ya, kelompok ya tapi itu aja sih pelajaran ya menyesuaikan. Selalu merdeka dulu IPS. Karena kalau nggak merdeka pun IPS pun proyeknya jauh lebih banyak dari IPA kan. Itu ya udah di kelas praktikum aja. Perlu emang just keren banget. Belum lagi nanti kalau tiba-tiba kurikulumnya ganti. Lama-lama gue pilih bahasa nih. Aduh nggak ada ya. Di sini kenapa nggak ada bahasa ya? Oh iya. Kalau boleh tahu, kenapa? Aku bukan seperti sih. Tapi soal kita masih pakai sistem aja soal merdeka punya aja merdeka. Tapi pakai ini tuh kayak sistem zaman dulu. Jadi zaman dulu kayak pas 10 itu kayak digabung semua. Jadi ada jurusannya ada tempat. Satu di atas dua. Yang
jurusan IPA dan IPS tuh karena emang sadar diri aja atau karena aku tahu sih prospek kerja depannya luas gitu. Dan terus kalau gue pribadi sebenarnya orang tua itu biasalah orang tua gimana punya apa sih IPA sih IPA aja biar bisa kerja di mana-mana. Orang tua ngomong gitu kan, tapi kita berpikir kayak di IPA, aduh aku udah mikir ya pelajaran aku kayak gitu ya. Kalau minatnya bener nggak masuk kelas 10 waktu kelas 10 tuh yang masih ada pelajaran gabungan yang kurang. Bener-bener pas lanjut ke minat yang belajar IPA, bener-bener aku nggak mau apa-apa. Bener-bener kesalahan, uang asal, kimia asal, fisika asal, dan ya udah emang dalamnya aku ngomong pelan-pelan sama apa jadi IPS, jadinya IPS gitu. Dari harus bisa dan harus Kalau gue sebenarnya apa yang ini udah terlalu yang terdoktrin dari kecil aja sih, jadi gue nggak pernah kira untuk masuk IPS sama sekali. Dulu tuh takut gue dijulukin IPS. Aku sih jujur itu takut gara-gara gue ngambil ilmu itu tuh remeh. Jadi kayak harus jalan-jalan gara-gara gitu jadi IPS. Tapi soalnya ini sebenarnya itu udah gini. Suka. Tapi ini harus enggak. Kalau kita aja. Ini kayaknya memberikan aku sedikit gambaran ya kayak IPS sama IPA di mana. Ternyata belanja itu ya nggak usah kerja. Ya, sorry kalau nggak. yang penting mana dia Bener banget. Tapi kan IPA itu kayak dua sama ini kayak IPS tuh kayak gitu ya. Iya. Dari juga sih lebih ke arah orang tuh apapun yang kita lakukan tuh bisa Jadi saya ada beberapa gitu. Tapi Mama. Oke, ini ya. Nah, setelah lulus ya. Nah, bentar lagi kan sih. Ini orang dulu nih. Beneran deh. Kalau di berdasarkan itu ya, ini ada apa ya? Itu kan terus sama tinggal 1,5 lagi guys. dan itu sebenarnya dari Udah free juga sih. terus ngomongin sebenarnya pas lagi buka oh iya amin kalian sih itu udah dikasih sih. ya kamu tuh pasti sih Aku kayak pernah mendengar histori kaca tuh kayak keren. Ini walaupun kaci kayak udah kenal dari Dengan kaca ini kayak keren. yang membakar nama Nah terus aku selalu sih kayak udah ada gambaran nggak kayak profesi atau mau kerja apa. jujur kalau ditanya itu tuh sebenarnya sebenarnya terlalu banyak yang terlalu kayak jadi gue makanya kalau ditanya lu mau jadi apa dulu nih itu sebenarnya dari suami jadi gue ya ini yang jelas sama di dalam saya jadi tuh ada apa pas ada tulisan selesai aja pasti juga itu jadi benar
juga lu. Gua. Iya. Iya. Kamu nggak usah lihat yang ibu. Gak ada yang tahu nih pas depan. Apalagi awal-awal lu gimana? Ya maaf ya guys. Tapi daripada kita melenceng-melenceng ya tadi, sorry ya guys, maaf ya. Tiba-tiba ngebahas kalender gitu-gitu, maaf ya guys. Kita kembali lagi ke pertanyaan jalur yang benar. Jalur yang benar. Oke, kalau misalkan ada adik kelas modelan parah, modelan adik-adik yang sekarang, siapapun itu tiba-tiba nanya kalian, aku mau nanya dong soal jurusan, kan kakak sekarang ini, terus aku kepikiran mau masuk sini. Apa yang bakal kalian katakan biar mereka tuh benar-benar yakin akan pilihan mereka? Apalagi ini udah dari segi IPS sama IPA ya. Kalau gua kan gua pernah nih dipanggil musik untuk bantu pas ke kelas 10 kan. Gua ini IPS sama itu bedanya apa? Aku udah betul sama mereka juga kan. Nah aku udah pernah nyakin itu mereka kalau misalkan mau masuk jurusan di SMA itu IPA atau IPS, pilih sesuai sama apa yang pertama apa yang kalian mau dulu, kedua baru dari nasihat orang-orang yang orang tua Iya. kalian. Jadi apa yang kalian mau nih, misalkan lu minatnya ada di IPS, kayak lu yakinin deh orang tua lu kenapa harus di IPS, terus emang apa sih nanti kalau lu di IPS lu mau kuliah apa sih, lu mau kuliah apa sih, nah itu lu yakinin orang tua kalau lu udah fokus sama minat lu. Tapi kalau misalkan masih bingung, lu coba cari-cari kayak gini, karena kan udah banyak banget ya sih, terus cara jurusan sebanyak mungkin mau IPS ke IPS, mana lu punya apa, lu di IPA, mana lu punya apa. Nah, lu bisa mulai dari kalau diri sendiri gitu. Gue nggak tahu. Fun fact ya guys, aku itu satu SMP sama Kak Danesa. Aku satu SMP sama Kak Danesa dan aku tidak pernah mendengar Kak Danesa sebijak itu kayak tapi nggak bagus terus kalau udah masuk jurusannya kayak ya udah lah ya. Tapi sebenarnya kayak IPA nih ya kimia ini rada menusuk-nusuk gua nih soalnya kimia tuh kayak tapi lu bisa kimia bisa kimia sih lu juga iya fisika tuh kayak ini apaan kok angka-angkanya begini gitu kayak banyak banget gitu. Tapi gue ada believer kalau sorry kalau gue terdengar seperti gue 50 tahun tapi gue percaya anak gue bisa lebih kemana aja kalau anaknya mau belajar dan dia emang punya minatnya luas. Iya, aku sama dia gitu. Karena gue yang gue bilang gue kelas 11 gue awalnya akun itu sebenarnya mungkin kalau tidak tahu makanya bisa ada minus bisa lain. So ini untuk advice untuk lo kalau udah tahu lu di IPS udah nggak mau ikut sama IPA, lu nggak mau jadi dokter, lu nggak mau jadi apapun itu ya sama IPA. Menurut gue IPS aja. Karena IPA itu kalau di angkatan gue kalau di angkatan lo dan angkatan atas tapi angkatan gue persaingan IPA itu jauh lebih ketat. Jauh lebih ketat. Iya, itu dari dulu gue juga parah. Jadi itu saingan gue jadi ya Itu ngeri banget sih. wah itu semua itu kita semua kelasnya nggak ada yang apa ya dan sebenarnya kelas itu semuanya kita semuanya berusaha dikit makanya itu kalau lu emang kalau lu masih nggak tahu apa jurusan kalau lu masih nggak tahu itu menurut gua tapi kalau lu udah fix mau IPS untuk menghindari hasil-hasil saingan kamu sendiri Gila, ini gue udah dapet pencerahan kayak ilahi gitu kayak gila. tapi sih dari kita Spill ya. iya Hati-hati nanti gue ngomong di sini ngomong apa? Oh iya, tiba beda lagi. Kayak podcast aduh kan ya itu. Aduh, 2 orang lagi. Ada nggak sih orangnya?
Menurut kalian sejauh ini, kalian apa yang harus kalian tonjolin di situ? Entah kalian sebagai anak sosial, oh, gue di sini harus nonjolin di bidang matematika nih. Oh, sebagai anak IPA, gue harus nonjolin bagian praktik gue nih karena sering praktik atau gimana? Gimana? Kalau gua, karena pelajaran gua di kelas PS sosial kita ada kegiatannya ada di subjek. Nah, waktu itu benar-benar diajarin speaking, writing, reading, listening. Nah, gua jadi kalau di dunia apapun pasti yang di kalau yang dipelajari pasti bakal menggunakan namanya public speaking. Nah, itu bukan bagian pelajaran yang menggunakan tapi lebih ke public speaking gimana, komunikasi sama orang, terus critical thinking itu sih yang paling bikin betul juga. Soalnya public speaking itu powerful juga guys. Penting ya. Believe it or not ya, beneran itu kayak kalau kalian nggak bisa bersosialisasi ya, apalagi di dunia kerja. Nah itu tuh kalau kalian sendiri doang itu pasti bisa. Nggak bisa percaya. Bahkan kalau nyari kerja juga susah. Bener. Karena gini loh, kita tuh pasti dapat kerja kalau nggak jauh-jauh dari keluarga, teman, Relasi. itu kayak relasi itu penting banget tuh. Kayak bagus sama cara ngomong supaya bisa dapat relasi yang wordnya sama kayak itu juga gitu. Dan bisa berbagi pandangan sih. Penting banget. Kayak ini bahkan terjadi sama gue kayak apa tiba-tiba pas kan udah SMP kan gimana udah beda nih, tapi di SMP gue punya banyak relasi nih. Nah pas gue di SMA kayak gue lagi ngebahas sesuatu tiba-tiba tapi kalau di bidang ini gak ada, tiba-tiba gue berpikiran oh temen gue ada. Nah gitu kayak begitu, jadi kayak cari relasi sebanyak-banyaknya lah. Soalnya itu pasti membantu banget kalau misalnya kalian udah terjun ke dunia kerja itu pasti. Iya, kehidupan saya aja juga ini. Yang penting kenal, bisa diajak kerjasama, bisa diajak ngobrol, itu penting sih. Kalau kita nyari teman yang agak susah diajak ngobrol juga susah sih sebenarnya. Jadi gue liat temen-temen gue juga gitu sih, merelakan apapun demi nilai. Itu sih kayak soalnya kayak pengalaman hidup gitu loh. Bukan merelakan apapun juga sih. Itu kata-kata jelek ya, maaf guys. Tapi kayak gitu biasanya emang terjadi di setiap sekolah nggak sih? Karena jurusan kuliah tuh benar-benar menentukan ke depannya. Iya. Kayak lu bayangin lu, akhirnya gue keterima dokter, tiba-tiba ke tengah-tengah jalan salah jurusan. Gue salah jurusan. Kita harus sama banget di SMA dari bagus. Kita udah kuliah, malah kita langsung kita kayak Ya tadi bilang research banyak itu important ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya udah end. wow. Nah kita masuk ke sesi Apa tuh? Tapi ini nggak panjang kok, nggak panjang sih. Pertanyaannya waktu guys. Kita mengejar waktu harus dikejar. Jadi kita akan memasuki mitos dan fakta. Nah jadi di sini kita akan mengasih kalimat-kalimat yang sudah bertebaran di mana-mana. Omongan-omongan. Ya kayak omongan orang. Kayak tadi aja. Kayak tadi. IPA tuh keren. Kayak IPS sebenarnya mau keren dari mana? Kayak gitu-gitu tuh menurut gue sendiri sih enggak juga. Gue di IPA nggak ngerasa keren. Nah gitu. Nah jadi nanti kalian juga memberikan opinion kayak pendapat kalian terhadap kalimat-kalimat ini. Nah kita langsung ya. Iya, ini kan pengalaman kalian. Iya. Ini juga harus sesuai pengalaman
kayak ada beberapa orang tua yang Dua, tiga, mitos. Mitos. Why? Kenapa tuh? Dan tadi menjadi khusus kamu banyak dan kita setelah dari sosmed banyak orang yang ke sekolah jadi sukses juga karena dia belajarnya itu. Dan Neta 2020. Thank you. Aku mau belajarnya jadi ya orang tuh nggak tinggi pasti karena dia emang fokusnya lagi di ada nggak tinggi kan. Tapi kalau orang yang emang ada yang belajar untuk tahu lebih banyak pasti beda guys. kembali lagi ke relasi Personality. iya Ya masing-masing ya itu tergantung dirinya mau belajar biar sukses enggak gitu. Nomor dua itu ada banget bedanya street smart dan smart. Ya jadi iya Dan ada tuh temen gue ya, contohnya kalau ini lah ya, ada nilai tinggi, which is dia pinter di pelajaran sekolah, di pelajaran kapal sama orang pinter banget pelajaran PBK. Itu dua hal yang berbeda. Dan itu ya mereka akan bukan nggak sukses ya, tapi lebih ke sukses dengan cara yang beda gitu. Karena orang yang pinter kapal itu bisa mengalahkan orang itu mungkin nilainya nggak setinggi orang-orang yang sangat giat berusaha di mapel. Jadi balik lagi ke tanda itu untuk belajar untuk tahu yang baik. Terus tahu cara yang mana itu ya kayak rasa curiosity-nya benar. dan emang kelihatan kayak Bibo itu apa tuh nggak sih kembali lagi dari dalam diri kan sebenarnya gitu. Tapi keren banget. Sabar dulu. Kita jelasin dulu. Ya guys, ini udah karena ini kita nggak main asal-asal yang kayak oh gue ngambil GPT, enggak, kita searching juga guys. Karena faktanya nilai itu emang penting. Memang penting, siapa sih nggak mementingkan nilainya? Tapi keterampilan seperti komunikasi, kreativitas, dan problem solving lebih dibutuhkan di jangka waktu kedepannya gitu. Dan juga nilai apa bisa kita bisa usahain gitu, bisa usahain. Kalau misalnya nilainya jelek itu bukan berarti dunia iya. Jadi gak usah kayak rasa dunia malu kalau nilainya tiba-tiba aku dulu atau apa gitu enggak ya. 70. Ada yang lupa lagi. Oke, aduh lalu itu baru satu dari 50. Oke, lanjut ya. Kita cukup dua aja lah ya. Menghafal kata orang menghafal itu cara terbaik untuk belajar. Terus aku lupa Mitos. Karena gua gak bisa gua gak bisa gitu apa. Kalau tipe orang yang harus menghafal buat tahu sesuatu, ya ada lagi. Kalau misalnya harus menghafal segala aspek kan kayak penuh orang dulu. Makanya itu stage smart. Sebagai orang PPS itu pasti lebih bisa hafal daripada itu. Iya, juga Lu lebih bisa bisa hafal atau konsep? lebih. Tapi nggak tahu sih yang hafal. Tapi konsep ya dari
kayak misalkan apa ya, A terus nanti tanda panah A1 A2 itu ya terus gue juga gitu. Abis itu nanti kata kunci gue buletin. Jadi kayak misalkan pelajaran sejarah kan, kalau sejarah kan menghafal ya. Gue tuh bukan tipe orang yang bisa ngafalin banget setiap kalimat. Sampai kadang-kadang kalau misalnya gue ulangan, gue liat teman-teman gue halaman tuh sampai ambil lagi, sampai belakang itu penuh. Gue kayak mikir, soalnya cara gue belajar ya, gue nulis pengertiannya, walaupun gue nulis panjang di kertas itu, tapi ujung-ujungnya gue hafalin kata kuncinya. Karena gue gak bisa ngafalin sepanjang itu. Tapi kalau bisa hafal sampai kalimat-kalimat dan banyak tuh IPS. Bener-bener. Karena tuh temen gue kan IPS, temen deket tuh IPS kan. Jadi dan bisa kita ulangan itu untuk satu pelajaran yang sama, cara belajar itu beda banget. Bisa nggak sejarah mereka udah bikin rangkuman, gua kita rangkuman mereka mau rangkum lagi sampai cuma 3 kali gua rangkum lagi men. Itu dan mereka tuh makanya kayak lu, mereka baca kalimat pas mereka tutup itu nggak bisa kayak gitu. Consideration juga. Oh iya sih. Lo bikin kita Iya. Kita bukan ekspor ya, jadi hanya untuk dari pengalaman aja. Dapat gambaran. Tapi kayak gitu tuh balik lagi ke anaknya nggak sih? Karena jujur teman-teman gue kayak kan kalau ulangan nih, walaupun kita duduknya dipisah ya, namanya kertas dan pulpen kan itu warnanya jauh banget kan, hitam dan putih. Itu dari jauh pun kelihatan. Kan iya. Sampai agak sejarah tuh nah itu kalau sejarah menurut lu iya, menurut gue enggak. Singkat pada jelas kan? Iya, karena gimana ya, gue bisa ngapalin kunci, apalagi agama. Gue bingung apa yang mau gue ngapalin, karena bener-bener sekata kunci itu. Cuman apa ya, gue bukannya meremehkan pelajaran agama dalam kutip meremehkannya, enggak, tapi kayak apa ya, ini gak sih? konsep juga harus dipahami. Kayak pasti kita juga bisa terpaku misalnya mereka nih apalagi ya, kalau misalnya mereka cuma menghafal satu topik terus ini doang, habis itu kayak tiba-tiba ada soal yang di otak-atik langsung bingung. Nah itu sangat amat struggle dari perjalanan semangat dan nilai yang katanya kalian itu. Iya. Selalu bisa berdasarkan latihan rajin, bukan online kelas tapi saya pulang beremet. Iya, antara remet kalau nggak kuisnya yang jelek. Tapi karena itu, gue juga ada bersyukur. Kayak kita tuh jadi gak terpatok pada rumus, karena soal itu di otak atik gitu loh. Jadi kita kadang-kadang tuh ada teman gue yang mungkin ya cara belajar gurunya beda juga, cara gurunya soal juga beda. Kadang-kadang tuh mereka tuh kalau di otak atik gitu sus gak bisa, karena emang mereka nggak biasa. Ya, gitu. Next. Sih kan. Oke, Sorry deh. Kebetulan ini terakhir. Alhamdulillah. Abis ini kita beli takjil. Yes. Amin sih. Minoritas itu dia. Enggak dong. Selama ini dia jualan loh. Oh, jualan ya. Bukan yang beli tapi yang jualan. Jadi dia memperbanyak pedagang Cikarang. Lanjut gak? Oh iya.
sebagai sebagian dari universitas terkenal menjadi jaminan khusus seseorang. Jadi kalau kamu masuk ke universitas yang A, kamu dijamin sukses. Apalagi kayak kampus-kampus yang kita nggak bahas sebenarnya, tapi kampus ini si ya si top 3 juga sih, kayak banyak orang ya si top ini kayak yang sukses ya, bukan iya ya. Kalau bagi ini lagi belum sudah berbeda nih. Ini gue yang suka nih. Ini gue suka nih. Gue suka nih. Karena kayak ada gitu. gue nggak harus penyebaran, tapi lebih ke karena kan gue sekarang lagi dalam mencari dan ini sih balik lagi tuh dari keluarga. Bokap gue tuh dulu rekrutasi yang dia rekrut orang, dan dia kalau rekrut orang yang kampus-kampus itu udah nggak dia kampus-kampus yang gue nggak mau bilang soal kampus apa, cuma yang dia lihat yang kampusnya top, kampus negeri gitu. Dan sebenarnya kalau lihat kalau sekarang tuh di TikTok gue banyak itu katanya kampus bagus dan menjamin ini, tapi nanti kalau lihat di perusahaannya karyawannya pada banyak dari TikTok. Iya, Itu nggak bisa sih, menurut gue tes lo akan bisa itu kayak kampus di gang gitu. Kalau menurut lo karena pengalaman sendiri juga ya. Dan memberi kesan buruk lagi. Karena sebenarnya dari dua jawaban kalian tidak ada salah. sebenarnya jawaban kita tuh nyambung gitu kan, apa ya, itu cuma ada jawaban dua ini, ada jawaban kita ini, padahal sebenarnya jawaban kita sama. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jawaban. Semangat 45 ya guys. Karena faktanya, sorry, ini terakhir. Karena faktanya emang lulusan kampus-kampus top ini memang punya privilege tersendiri. Tapi banyak orang sukses berasal dari kampus yang biasa. Bahkan ada yang sukses tanpa sarjana. Dan itu benar-benar tadi pasti orang yang punya skill yang sangat wow. Yes, karena ini juga berkaitan dengan alasannya. Karena keterampilan, pengalaman, dan koneksi lebih berpengaruh dalam karir. Jadi kalau kalian udah keterima di kampus top yang udah bagus, udah terpandang, gunakan sebaik-baiknya. Jangan maksimalkan, jangan malah kayak no guys, itu big no. Iya, apalagi kalau kalian misalkan di wawancara sama orang terus kayak nanya, oh lu kampus mana? Gue kampus biasa. Oh Malah ada diri ya. baik, tidak boleh. Kalau kita mendapatkan privilege kita nggak boleh berkata-kata. Jadi kesimpulannya, Be yourself. Banyak belajar yang di luar dari Wis. Kita udah berapa kali? udah berapa kali hari ini dari semua obrolan kita aku udah penyimpulan sih. Apapun jurusannya yang penting kita yakin dan minat kita mau belajar atau enggak, dan kembali lagi
research, terus Iya. Ada sisi lain yang kalian bisa ambil juga dari jurusan itu. Entah kalian ternyata kayak, oh kayak gue salah ambil jurusan di IPA deh. Kalian bisa ngambil, oh karena IPA nih banyak praktiknya, gue kembangin nih di dunia praktiknya. Jadi di dunia kerja gue bisa praktik gitu. Kalau mau apa? Aduh, masa panjang-panjang deh kata gue. Itu liat mukanya dia. Udah ini. Kita mau Oke. Jadi menurut aku kayak dari pos ini, apalagi aku kelas 10 ya. Ini kayak aku Kita dapat tahu ya. Ini kamu. kan apa aku kelas 10 juga, jadi aku bisa dapat banyak ilmu lah misalnya, apalagi dari ya, apalagi dari gue. Iya deh, apalagi dari apa kelas sisi kelas 12, sisi kelas 11, sisi dari ini kesannya Agit harus diutamakan. Oke, tapi ya pokoknya guys, jadi aku sangat berterima kasih ya untuk apa kayak semua knowledge yang sudah kalian tuangkan kepada diriku, jadi kepada kalian juga ya. Tadi aku doang ya, tapi aku sangat berterima kasih kayak tentang apa kayak, aduh terbata-bata apa? Jangan. Pokoknya aku sangat berterima kasih deh. Prototipe langsung. Iya. Oke. Apa kita pasti tidak akan luput dari kata terima kasih ya. Kita juga berterima kasih pada tamu-tamu hari ini yang udah meluangkan waktunya dan menceritakan pengalaman kalian. Dan selamat dan sukses selalu Kak Cipita, Kak Daneta. Apapun hasilnya tetap biru. Amin. Apapun hasilnya semoga gue tabah dan Amin. Oke guys. Oke, apa jangan lupa nonton Posko Episode selanjutnya lagi. Yang tentu aja kita bakal bawa cerita-cerita dari orang lain juga yang tidak kalah dari episode ini nih. Tuh, itu yang bakal kasih jangan-jangan juga. Jadi, akhirnya ya. Jadi ya. Jadi udah Jadi ya